padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Kamis 25 Januari 2024. Doa kita hari ini akan bersama dengan Suster Maria Sifra Perer, dan renungan akan disiapkan dan dibawakan oleh saya, Suster Maria Magda Perer, yang diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Mari Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, kita mengawali permenungan kita dalam seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, melalui sabda-Mu hari ini, Engkau mengajarkan kami untuk selalu mendengarkan firman-Mu, dan Engkau mengajarkan kami untuk mengubah jenis tanah hati kami. Bantulah kami untuk memperbaiki jenis tanah hati kami dari yang bersemak duri, dari yang berbatu-batu, menjadi jenis tanah hati yang baik. Kami percaya akan segala penyelenggaraan-Mu untuk menyempurnakan hidup kami. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Warta suci yang baru saja kita dengarkan tadi, penginjil Markus mengisahkan tentang perintah Yesus kepada murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia dan mewartakan kerajaan Allah. Saudara dan saudariku yang terkasih, jika kita membaca dengan teliti, kita akan melihat Injil-Injil sinoptik dari Injil Matius, Injil Markus yang kita dengarkan tadi, dan juga Injil Lukas. Pada bab-bab yang terakhir, Yesus selalu memberi perintah kepada para muridnya untuk pergi ke seluruh dunia, untuk pergi ke segala penjuru dan mewartakan tentang kerajaan Allah. Saudara dan saudariku yang terkasih, ketika membaca tentang perikop ini, kita teringat akan kisah pertobatan Paulus, Rasul Paulus yang sebelumnya bernama Saulus. Kita tahu bahwa Saulus adalah seorang yang sangat membenci orang-orang Kristiani. Dan ketika dalam perjalanannya ke Damsyik untuk memusnahkan orang-orang Kristiani di sana, Tuhan menangkapnya dalam perjalanan. Tuhan membuat matanya buta. Dan pada saat itulah Tuhan mengubah seluruh hidup Saulus. Dan akhirnya ia menjadi Paulus. Saudara dan saudariku yang terkasih, masing-masing kita pun tentu memiliki pengalaman disapa oleh Tuhan, memiliki pengalaman ketika Tuhan datang menghampiri kita berbeda-beda. Tadi kita melihat pengalaman Paulus, Rasul Paulus. Lalu di antara kita pun pasti masing-masing kita memiliki pengalaman itu. Hanya saja bagaimana kita peka untuk menanggapi atau peka untuk melihat pengalaman-pengalaman itu sebagai sebuah teguran atau sebuah ajakan dari Tuhan untuk kita bisa menjadi murid-muridnya, untuk kita bisa menjadi perpanjangan tangannya dalam mewartakan tentang kerajaan Allah di dunia saat ini. Untuk itu, saudara dan saudariku yang terkasih, mari melalui sabda Tuhan hari ini kita diajak untuk senantiasa peka dalam melihat dan juga menghayati setiap pengalaman hidup yang kita alami sebagai sebuah sapaan dari Tuhan, sebagai sebuah pengalaman kasih dari Tuhan, yang dimana Tuhan menghendaki, Tuhan menginginkan agar kita bisa menjadi murid-muridnya yang membawa kabar sukacita kepada dunia dan juga sesama di sekitar kita. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita.
untuk mereka yang sakit dan menderita. Ya Tuhan, jamahlah mereka yang sakit dan menderita. Bantulah mereka untuk menyadari bahwa Engkau selalu hadir di dalam setiap penderitaan dan setiap jenis penyakit apapun yang sedang mereka alami. Kami percaya Engkau akan menjamah dan menyembuhkan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang bersyukur, entah karena ulang tahun ataupun karena keberhasilan-keberhasilan yang mereka raih, ya Bapa, terimalah rasa syukur dari saudara-saudari kami yang saat ini sedang bersyukur atas segala berkat yang Engkau berikan bagi hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang dalam masalah-masalah berat, ya Tuhan, semoga Engkau membantu meringankan masalah hidup mereka yang saat ini berada dalam situasi yang buruk, situasi yang tidak menguntungkan mereka, situasi yang membuat mereka berputus asa. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang mengharapkan pekerjaan-pekerjaan untuk kelangsungan hidup mereka, ya Bapa, kami berdoa kepadamu bagi mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Berkatilah mereka, berilah lapangan pekerjaan yang halal, agar mereka boleh bekerja dengan sukacita dan boleh mendapatkan sesuatu untuk kelangsungan hidup keluarga mereka. Dan bagi para pemberi kerja, semoga Engkau menyentuh hati mereka agar tidak menelantarkan para pekerja yang saat ini sedang bekerja untuk mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita menyatukan doa-doa dan harapan kita dengan doa Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Bapak Ibu para sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak
Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam renungan dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir dan menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu.